Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul jahili al-muqassiri fi talabil ilmi al-wajibi alaihi kamathali abdin arsala ilaihi sayyiduhu kitaban ya'muruhu fihi bi asya'a wa yanhahu fihi an asya'a falam yanzur fi dzalikal kitab walam ya'rif ma fihi aslan ma'al qudrati ala dhalika wat tamakkuni minhu. Ini gambaran orang yang bodoh. Orang yang bodoh al-muqassir, anu ngalalawarakeun, yang tidak ada perhatian terhadap ilmu yang wajib dicari. Gambarannya kamathali abdin, seperti seorang hamba. Arsala ilaihi sayyidu kitaban, yang disurati oleh tuannya. Ada seorang hamba sahaya, lalu dia diberi surat oleh tuannya. Ya'muruhu fihi bi asya'a, yang mana tuannya itu memberi tugas ke itu hamba sahaya dengan beberapa perkara. Di dalam surat itu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh itu seorang hamba. Wa yanhahu fi an asya'a, lalu juga di dalam surat tersebut terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh itu seorang hamba. Bagaimana sikap ini seorang hamba ketika dia mendapatkan surat dari tuannya, pemiliknya? Hamba sahaya itu kan pemiliknya itu tuannya, disurati oleh tuannya. Padahal di dalam surat tersebut ada tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh itu hamba, dan ada larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh itu hamba. Begitu sampai itu surat kepada itu hamba, falam yanzur fi dzalika alkitab, maka seorang hamba tersebut tidak dia lihat suratnya. Menang suratnya simpan weh, teu ditingali, teu dibaca, teu dibuka. Padahal surat isahatah di dununganana, dununganana teh nu bogana eta hamba sahaya. Karena mendapat surat dari tuannya, yang mana tuannya itu adalah yang memiliki itu hamba sahaya, pemiliknya. Lalu si hamba sahaya ini dia tidak mau melihatnya. Walam ya'rif ma fihi aslan, dan dia tidak mau mengetahui akan isi ini surat. Padahal ini dari siapa suratnya? Tuannya, yang ngasih makan dia, yang menjamu dia, yang punyanya dia. Dia itu punyanya tuannya. Itu seperti itu contohnya. Ma'al qudrati ala dzalika wat tamakkuni minhu, beserta ada kemampuan untuk melihat, untuk membaca, untuk mengetahui. Ada kemampuan, ada kesempatan, tapi dia tidak gunakan itu kesempatan dan kemampuan untuk membuka itu surat dari tuannya. Itu gambaran siapa? Orang yang bodoh, ya. Lalu dia tidak peduli, ya, di dalam mencari ilmu. Kan baik teu ngaji, wah bahaya itu. Hati-hati. Jelema bodoh teu daek ngaji, bari soca normal, cepil normal, leres. Awak sehat, duit aya, motor aya, bari deket di majelis ilmu nate. Kumaha mun jauh ka Jakarta unggah poe kumaha? Mun andai kata di Mencut aya pangaosan, aya na nu fardu ain di Jakarta kudu irit ka Jakarta. Utlubil ilma walau bisin. Cari oleh kamu ilmu yang fardu ain meskipun adanya itu ilmu di negeri Cina. Andai kata di kampung kita tidak ada ilmu yang menjelaskan ilmu yang fardu ain, adanya di seberang, umpamanya 100 kilo atau 200 kilo, maka kita wajib tetap harus pergi ke tempat tersebut. Andai kata tidak ada, kumaha ieu mah dipipir imah majelis taklim teh teu daek ini keneh wae, wah eta mah kacida pisan, doraka gedena teh, dorakana kacida pisan, cacak jauh wae kudu dijugjug, komo deukeut. Karas ayo orang ka majelis taklim teh kira-kira sabaraha kilo, sabaraha ratus kilo ka majelis taklim teh, darareukeut. Alhamdulillah, ini nugraha dari Allah yang harus kita syukuri. Komo santri mah teu kudu naik angkot,
Tuh kudu naik gojek, kali turun di kobong ka dia. Masih kali naik gaji, wah doraka gede dah. Nakar eta mah dorakanan. Kados. Nah gitu. Jadi orang yang bodoh, ya, al-muqassir, yang tidak peduli, ya, yang lawarat, bahasa Indonesia lawarat, ya, kurang perhatian, tidak peduli, ya, di dalam mencari ilmu yang wajib kepadanya, itu diibaratkan seperti seorang hamba sahaya yang diberi surat oleh tuannya, lalu dia tidak mau membukanya itu surat dan tidak mau mengetahui isinya itu surat. Itu gambaran siapa? Orang yang bodoh terhadap ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian itu perumpamaan orang yang bodoh. Itu perumpamaan orang yang bodoh. Padahal di dalam surat tersebut ada tugas-tugas yang serius dari itu tuannya, dan ada larangan-larangan yang tidak diboleh dikerjakan oleh itu seorang hamba sahaya. Kemudian sekarang perumpamaan orang yang mengerti. Wa matsalul alim, bahwa perumpamaan orang yang mengetahui, yang berilmu, tahu dia itu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik, tahu mana yang halal, mana yang haram, tahu mana sifat yang keji, mana sifat yang terpuji, dia tahu. Alladzi lam ya'mal bi ilmihi, alladzi lam ya'mal bi ilmihi, yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Sudah tahu haram, tidak mau dia jauh tinggalkan. Sudah tahu wajib, tidak mau dia lakukan. Sudah tahu baik, masih ditinggalkan. Nah, ini hati-hati. Orang yang seperti itu, kama zaliman nadhara fi kitabi sayyidihi, adalah seperti perumpamaan orang yang melihat pada surat tuannya. Wa alima ma fihi, lalu dia tahu apa isi itu surat. Dia baca itu surat dari tuannya, lalu dia mengerti, oh ini nggak boleh dilaksanakan, oh ini harus dilaksanakan, dia tahu. Tapi sayangnya falam yamtathil li syai'in min awamirihi wa lam yajtanib syai'an min nawahihi allati nassa 'alaiha fi kitabi. Tapi sayangnya ini si alim yang mengetahui kepada itu tugas-tugas dari tuannya, dia tidak kerjakan perintahnya, juga dia tidak jauhi larangannya yang sudah dijelaskan di dalam surat itu tuannya. Itu gambaran orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kemudian Al-Imamul Haddad mengatakan, fangdur rahimakallah, coba pikirkan, lihat, pikirkan oleh engkau. Rahimakallah, semoga Allah merahmatkan kepada engkau, memberi rahmat kepada engkau. Amin. Hal tara taqsiran asna'a min taqsiri hadainil abdaini fi haqqi sayyidihima, wa hal taqumu lahuma indahu hujjatun aw udhrun, wa hal ahadun haqqu bil iqabi wan nikali minhuma li jara'atihima wa qillati ta'dhihima li sayyidihima. Coba perhatikan oleh kamu, ada orang yang seorang hamba sahaya diberi surat oleh tuannya, yang mana tuannya itu adalah yang memilikinya itu hamba, pemiliknya itu hamba saya, yang menjamin itu hamba saya, yang memberi segalanya untuk itu sama saya. Diberi surat yang mana isi surat itu ada perintah dan ada larangan, tugas serius ini, ya. Ada ancaman dan ada janji, kalau kamu melaksanakan tugas ini nanti janjinya seperti ini. Kalau kamu tidak melaksanakan, ancamannya seperti ini. Jelas. Tapi begitu sampai itu surat dari itu tuannya kepada hamba saya, dia tidak mau buka, tidak mau baca itu surat. Tidak mau tahu, tidak mau ingin tahu apa isinya itu padahal ini surat dari siapa? Tuannya. Kemudian ada lagi perumpamaan orang yang berilmu, dia bisa ngerti, tahu, ya, itu tahu halal haram, tahu. Ibaratnya seperti orang yang diberi surat oleh tuannya, lalu dia baca tapi dia tidak kerjakan tugas dari tuannya. Kata Imamul Haddad, bagaimana ini? Hal tara taksiran, apakah kamu melihat taksiran kepada, ya, taksir teh lalawara curang, ya, kecerobohan, ya, kagorengan, asna'a min taksiri hadainil abdaini,
yang lebih jelek daripada kecerobohan atau kagorengan, ya. Maksudnya kalalawaraan, kurangnya perhatian dari ini dua hamba. Fi haqqi sayyidihima, pada hak tuannya itu dua hamba. Ye dua hamba ieu teh lalawara kana hakna nu jadi dununganana. Wa hal taqumu lahumma inda hujjatun aw udhrun? Apakah ada, ya, untuk dua hamba tersebut yang tidak peduli dengan surat, dengan tugas dari tuannya? Apakah ada alasan, dalil yang dia bisa menyelamatkan diri di hadapan tuannya? Wa hal ahadun ahaqqu bil iqabi wan nikali minhum li jaratihima? Dan apakah ada seorang yang lebih berhak kepada mendapatkan siksaan daripada itu dua hamba yang tidak peduli terhadap hak kewajiban tuannya karena beraninya itu dua hamba dan kurang menghargainya itu dua hamba terhadap tuannya itu dua hamba. Coba kumaha tah eta dua hamba rek meunang naon kira-kira na ti dununganana? Mangkaning ieu dunungan teh mere suratna teh wah bener-bener serius, ini tugas yang harus dilaksanakan, ditanda tangan ku dunungan, make cap eta dunungan teh, ibaratnya seperti itu, ya. Lalu dia tidak buka, tidak mau tahu isinya, atau dia buka tapi dia tidak mau mengerjakan tugas dari tuannya. Apa yang dia akan dapatkan? Pasti dia akan mendapatkan siksaan dari tuannya, ya. Fahdar an takuna ahadar rajulainil masy'umain. Hati-hati kamu menjadi salah seorang dari dua laki tersebut. Jangan sampai kita tergolong orang yang bodoh, ya, atau orang yang mengerti tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang yang bodoh tapi tidak mau mencari ilmu. Kita bodoh ya cari ilmu, ya, diwajibkan untuk mencari ilmu. Al-jahili alladzi la yata'allamu awil alimin alladzi la ya'malu, ya. Jangan kita ini, ya, tergolong salah seorang dari dua orang ini, ya, yang bodoh tidak mau mencari ilmu atau yang mengerti tidak mau mengamalkan ilmu. Jangan. Apa bahayanya? Fatahlaka ma'al halikin, kata Imam Al-Haddad, kamu akan celaka. Orang bodoh tidak mau ngaji, celaka. Apa udurnya? Sehat kok, normal kok akalnya, kecuali error. Bisa hayang wajib ngaji babari error akalna. Jelema di mana error akalna teu wajib dicabut akalna alias gelo. Bisa hayang urang teu ngajina teu doraka babari menta gelo ka pangeran. Gusti gelokeun abdi gitu. Nah, gelo. Naudzubillah min. Nah, ini akal sehat ini harus digunakan. Titipan dari Allah. Orang yang tidak mau mencari ilmu itu, orang yang tidak mau mencari ilmu, dia bodoh, tidak mau mencari ilmu, dan dia ada, ya, kemampuan untuk mencari ilmu. Contoh kemampuan, matanya melihat, pendengarannya mendengar, akalnya normal, keamanannya ada, yang ngajarnya ada, segala ada, fasilitas sudah komplit, lalu masih tetap tidak mau ngaji. Wah, ini bahaya. Kata Imam Al-Haddad, fatahlak, kamu akan celaka. Kamu akan celaka. Atau sudah ngaji, ngaji, rajin ngajinya, cuman gak diamalin, masih hasud saja sama teman-teman, ya, masih sombong saja, masih ria saja. Contoh seperti itu. Jangan seperti itu. Celaka. Fatahlak, maka celaka kamu. Ma'al halikin, beserta orang-orang yang celaka. Artinya bagaimana? Kalau orang yang bodoh harus mencari ilmu. Yang sudah mendapatkan ilmu, amalkan ilmunya. Di antara mengamalkan ilmu itu mengajarkan, menyebarkan ilmu itu di antara mengamalkan ilmu. Orang lain nggak tahu bab wudu, kita tahu, ajarkan. Orang lain nggak tahu bab sholat, kita tahu, ajarkan. Seperti itu. Wa takhsara, dan rugi kamu ad-dunya, di dunia, wal akhirata, dan di akhirat. Zalika, bahwa itu kerugian, huwa dzalik al-khusranul mubinu, adalah kerugian yang nyata. Tuh gitu cenah. Kartos menang naon kira-kira eta hamba sahaya di suratan kudunungan rek menang naon cing sok?
Urang we ayeuna di suratan ku dunungan, urang digawe di hiji dunungan, menang di surat di dunungan. Tuluy eta surat teh wah resmi kitu bisa. Tuluy kurang teu dibuka, teu dibaca, tayang nyaho rek menang naon di dunungan tah. Begitu datang ke pabrik atau datang ke kantor teh rek menang naon di dunungan. Itu rek diberi hadiah gitu. Oh, diancam. Kenapa kamu tidak buka? Kenapa kamu tidak baca? Kenapa kamu tidak mengetahui? Tidak ingin tahu? Orang di suratan ku Allah Al-Quran. Kade tak surati Allah. Dibaca alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Sudah tahu? Alhamdulillah. Saeutik nyaonanya alhamdulillah. Diamalkeun tuh, tak kade. Kade tak surati Allah. Ya. Kudu diamalkeun gitu. Gambarannya seperti itu ya. Orang yang tidak mau mencari ilmu, dia dalam keadaan bodoh terhadap ilmu yang wajib, lalu dia tidak mau mencari ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan juga akan celaka. Jadi hati-hati, jangan sampai tergolong kita ini dari dua golongan ini. Bodoh yang tidak mau mencari ilmu, atau orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua.